Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni manjalisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Rawahu at-Tirmizi. Jamaah majlis kajian Rumah Sakit Islam Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan iman, kenikmatan ihsan, dan mudah-mudahan juga Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dunia yang membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat dunia dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, Allah terus berikan kepada kita sampai kita berjumpa dengan Allah dalam surganya kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Nabi mengatakan tidak sedikit orang yang rajin ibadah, banyak beramal soleh, tapi ternyata di akhirnya nanti di akhirat Allah benamkan dia ke dalam neraka. Jadi iman yang baik, ya, iman yang bagus itu tidak ditentukan oleh banyaknya ibadah, ya. Iman yang bagus itu tidak ditentukan oleh banyak ibadah. Orang yang imannya bagus pasti banyak ibadah, tapi orang yang banyak ibadah belum tentu imannya bagus, ya. Tapi iman yang bagus itu adalah ditentukan dari hijrah. Iman yang baik itu, iman yang benar itu ditentukan dari hijrah. Apakah dia sudah hijrah atau tidak, maka itu yang menentukan iman. Dalam Al-Quran, dalam surat ke-8 ayat 74, ya, Allah mengatakan bahwa iman yang benar itu adalah dibuktikan dengan hijrah. Hijrah itu artinya meninggalkan. Hijrah itu artinya menjauhi atau memutuskan segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada dosa. Di hijrah, ya. Sekali lagi, hijrah itu artinya meninggalkan, menjauhi atau memutuskan segala sesuatu yang mendekatkan kepada dosa. Itu hijrah. Kalau bahasa Nabi, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, dalam surat ke-74 ayat kelima, ya. Surat 74 itu surat Al-Mudaththir, surat yang kedua turun kepada Rasulullah. Allah katakan warrujza fahjur, dan dosa-dosa berhijrahlah kamu, dan dari dosa-dosa berhijrahlah kamu. Apa tadi hijrah bu artinya? Meninggalkan, menjauhi atau memutuskan dari segala sesuatu yang mendekatkan kepada dosa, ya, itu namanya hijrah, ya. Jadi seseorang kalau masih terbiasa berbuat dosa, ya, seseorang masih terbiasa berbuat dosa, ya, dosa besar, ya, itu berarti dia imannya bermasalah. Dan yang paling merusak iman adalah perbuatan dosa-dosa, ya. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu dosa anggota tubuh kita yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka. Ya.
Jadi dosa yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka adalah dosa lisan. Ya, dosa lisan. Ya. Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya, ma aktsaru syai'in yudkhilun nasu an-nar. Wahai Rasulullah, apa sih yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka? Apa yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka? Nabi mengatakan al-famu wal faraj. Yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka adalah lisan atau mulut dan kemaluan. Nabi tidak mengatakan kemaluan dan mulut, tapi mulut dan kemaluan. Kata mulut Nabi dahulukan, baru kata kemaluan. Ya. Nah, ini ternyata yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka itu justru yang pertama adalah mulutnya, lisannya. Ya. Makanya insya Allah pada pagi hari ini, ya berapa jam ke depan kita nih? Sampai jam 10 ya. Ya, beberapa jam ke depan dikurangi berapa jam ya. Insyaallah kita akan bahas hari ini dosa yang paling banyak atau anggota tubuh yang paling banyak menjadikan manusia masuk ke dalam neraka adalah lisannya ya. Nanti silakan ibu-ibu bapak-bapak searching di Google ya. Dosa-dosa yang berkaitan dengan lisan banyak banget tuh ya. Banyak banget ya. Kalau dosa mata paling cuma melihat dan meremehkan ya. Yang saya tahu dalam hadis ya, dosa mata itu adalah melihat yang diharamkan Allah. Yang kedua melihat dengan tatapan meremehkan ya. Nggak ada yang lain tuh ya. Ya, dosa telinga paling apa? Mendengar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kaki melangkahkan ke tempat yang diharamkan. Tapi dosa lisan macam-macam ya. Ya, bisa menggunjing, mencela, menghina, memfitnah, berbohong, apalagi Bu. Ya, menuduh ya, ngegosip, ngerumpi ya, menyebarkan fitnah, yang memprovokasi ya. Itu banyak banget di Al-Qur'an, di hadis ya, tentang dosa-dosa lisan ya, dosa-dosa lisan. Ya. Nah, ini insyaallah hari ini kita akan bahas tentang dosa lisan ya. Bayangkan ibu-ibu rahimakumullah ya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dia punya tetangga yang ahli ibadah. Ya Rasulullah, aku punya tetangga emak-emak ya. Ini ahli ibadah ya. Ibadahnya luar biasa lah ya. Sangat antusias dalam beramal soleh, dalam beribadah. Setiap malam bangun malam dan menangis dalam salat tahajudnya. Tapi kata sahabat ini kemudian bertanya pada Rasulullah, tapi Rasulullah, ini orang ini, tetanggaku yang ahli ibadah ini, itu lisannya enggak bagus. Ya, lisannya enggak bagus. Ya, jadi kami tidak ada yang merasa aman dari lisannya. Ya, mencela, berkata kasar dan sebagainya. Nah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang yang ahli ibadah ini tapi lisannya kurang terjaga? Apa jawaban Nabi? Nabi memberikan dua jawaban. La khaira fiha hiya ahlun nar, kata Nabi. Wanita yang ahli ibadah tersebut karena lisannya tidak bagus, kata Nabi, tidak ada nilai kebaikan yang dilakukannya. Enggak ada nilai, habis. Nilai kebaikan ibadah yang dilakukan habis gara-gara lisannya yang tidak baik ya. Kemudian Nabi mengatakan hiya ahlun nar, dia adalah ahli neraka. Dia penduduk neraka ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah ya. Jadi ini hati-hati dengan lisan ya, dengan lisannya. Karena lisan ini, di sana ada orang yang sudah 60 tahun tidak pernah ngegosip, tidak pernah memfitnah. Hebat gak? Enggak hebat, karena dia bisu ya. Nah, karena dia bisu ya. Yang hebat ini ibu ya, bisa bicara tapi tidak pernah ngegosip kan, tidak pernah berbohong kan gitu ya. Nah, dia hebat ya. Jadi kalau ada orang buta tidak pernah melirik perempuan ya wajar lah, buta dia. Ya, ini bapak tidak buta tapi selalu menundukkan pandangan ya, menundukkan pandangan. Kalau lihat nenek-nenek ya. Kalau lihat yang muda agak jelalatan juga gitu ya. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, ini insyaallah ya, hari ini kita akan bahas lisan, karena sekali lagi lisan adalah yang paling banyak menjadikan manusia masuk neraka. Ya, kalau hari ini mungkin lisan diwakili sama jempol kali ya. Ya, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang mungkin jempolmu harimau gitu ya. Ya, ngetik sesuatu di medsos ya. Itu juga bagian dari perwakilan dari lisan. Coba kita lihat dalam Al-Qur'an ya, dalam surat ke-50 ayat 18. Surat 50 surat Qaf ayat 18, Allah katakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi
raqibun atidun. Tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan, tidak ada satu kata yang kita ucapkan kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib atau malaikat atid. Satu kata yang kita ucapkan, bilang ih, misalnya ih, ya, bilang gitu aja, itu ada catatannya itu, ya. Apakah nanti yang mencatat malaikat raqib berarti bernilai kebaikan, atau malaikat atid bernilai keburukan, ya. Jadi masya Allah, ya, Allah katakan satu kata yang kita ucapkan, setiap kata yang kita ucapkan, setiap kata yang kita tulis itu pasti ada hisabnya, ya, ada hisabnya, ya, ada hisabnya, ya. Makanya Allah katakan orang-orang yang ketika diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, ya, wa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Nanti di hari kiamat kita akan diberikan catatan amal. Kata Allah, adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, berarti dia ahli surga, maka dia akan memamerkan catatannya. Tuh lihat, catatan amalku banyak kebaikannya, lihat, dipamerkan, ya. Jadi nanti di hari kiamat kita boleh sombong, ya. Ya, di hari kiamat kita boleh sombong, boleh ujub kita di hari kiamat, ya. Ketika sudah diberikan catatan amal, tapi kalau diberikan dengan tangan kanan, ya, kita pamerkan nih, tuh lihat tuh, ya. Ini asli loh, ya. Ini ijazah kehidupanku asli loh, ini nggak palsu, ini asli, ya. Makanya dia berani memamerkan karena ijazah kehidupannya asli, ya, asli nih, lihat catatan kebaikan, bangga dia, ya, bangga. Terus apa dia katakan? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini kalimat kata kuncinya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dia mengatakan, kenapa catatan amalku sangat baik? Karena dulu waktu aku di dunia sangat yakin setiap perkataan dan perbuatanku akan dicatat. Ya, dia mengatakan karena dulu aku sangat yakin waktu di dunia setiap perkataan dan perbuatanku pasti akan ada catatannya. Makanya aku berhati-hati berkata dan berbuat. Kenapa? Karena aku ingin catatan amalku adalah kebaikan, ya. Makanya Bapak Ibu, ya, supaya lisan kita bisa terjaga, mari kita yakini bahwa setiap kata yang kita ucapkan pasti ada catatannya, ada hisabnya. Terserah nanti yang mau kita bikin sibuk malaikat raqib yang terus mencatat kebaikan-kebaikan lisan kita, atau malaikat atid yang mencatat keburukan-keburukan kita. Tapi hari ini banyak sekali orang-orang yang mengaku beriman sering merampas, sering merebut tugas malaikat raqib. Iya. Jadi tugas malaikat raqib kan mencatat amal kebaikan, kan, ya. Tapi tugas malaikat raqib diambil sama orang itu. Ya, udah aku aja yang nyatat lah, ya. Ya, selesai baca Quran bikin status, alhamdulillah tilawah done share, ya. Ya, gitu kan, ya. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan selalu dilaporkan di media sosial. Itu namanya merampas tugas malaikat raqib. Yang tadinya malaikat raqib mencatat gak jadi itu, udah ditanggung sama dia soalnya, ya. Ya, sudah diambil sama dia itu, ya. Nah, ini hati-hati, ya. Ya, ini hari ini gara-gara HP ini banyak orang yang mengambil tugas malaikat raqib, ya. Prepare umroh, ya. Jepret foto kopernya, kan, ya. Ya, siap-siap naik pesawat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga mabrur, ya. Terus diceritakan, ya. Bahkan ada orang yang dia bikin link khusus, ya. Anda yang ingin mengetahui perjalanan ibadah haji saya, ikuti link berikut ini, ya. Wow. Jadi hampir 24 jam dia memposting dan menceritakan tentang ibadahnya di sana, ya. Ya, kira-kira begitulah, ya. Ya, kita tidak seuzon, ya, tapi apa manfaatnya kira-kira, ya? Ada manfaatnya nggak buat orang lain? Baik, Ibu warahmatullah, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita diberikan catatan amal dengan tangan kanan, ya, kita akan mengatakan, ya, saya mendapatkan amalan yang baik ini karena memang dulu saya yakin setiap perkataan dan perbuatan saya akan dicatat oleh Allah, oleh malaikat, dan akan diberikan kepada kita, ya. Nanti kita akan melihat catatan amal kita di hari kiamat, ya. Kata Nabi, kata Allah,
Adapun yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya dan di belakangnya, itu siap-siap orang menjadi orang yang celaka itu ya. Semoga Allah berikan catatan amal kita dengan tangan kita, dan kita membanggakan di hari kiamat. Kalau sekarang nggak perlu bangga amal ya. Nanti kalau mau banggakan amal, nanti biar kita pamerkan ke seluruh manusia di padang mahsyar. Lihat amalku tuh. Oh, lihat tuh salawatku sehari 10.000 tuh, lihat ada kan? Nah, jadi pahala itu ya. Lihat tahajud itu. Oh, setiap malam tahajud dari jam 1 sampai jam 4. Masya Allah ya. Lihat tilawahku setiap hari seperti itu. Lihat zikirku. Itu kita pamerkan nanti di hari kiamat ya, di hari kiamat. Baik Ibu rahimakumullah wa barakatuh ya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis ya. Satu hadis ya. Yang hadis ini sangat mengerikan ya. Sangat mengerikan, tapi juga ada motivasi. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi mengatakan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Kata Nabi, sungguh orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh kedudukannya denganku di hari kiamat ya. Ada 3 Bu ya. Kata Rasulullah, ada 3 manusia, ada 3 kelompok manusia yang paling dibenci Nabi dan paling jauh dengan Nabi di hari kiamat. Jadi orang ini mustahil mendapatkan syafaat Nabi ya. Dan 3-tiganya berkaitan dengan lisan ya. Sekali lagi kata Nabi, ada 3 kelompok manusia yang paling dibenci oleh Nabi dan paling jauh kedudukannya dengan Nabi di hari kiamat ya. Jadi boro-boro bisa dapat syafaat Nabi, mendekat kepada Nabi saja nggak bisa. Ketika dia mendekat Nabi, Nabi benci dan diusir. Nauzubillah. Terus siapa yang akan bisa memberi syafaat kepada kita di hari kiamat ya? Kalau Nabi saja sudah tidak mau memberi syafaat ya. Kan syafaat Nabi itu sebenarnya asy-syafaatul uzma, syafaat yang paling agung ya. Yang paling kita harapkan di hari kiamat adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kata Nabi, ada 3 kelompok manusia yang paling dibenci Nabi dan paling jauh dari Nabi, dan orang ini dipastikan ahli neraka ya. Siapa yang pertama? Ya, kita tulis dulu poinnya ya. Yang pertama namanya Sarsarun. Sarsarun. Pakai sa. TSAR. Ya, Sarsarun. Ya, kalau Ibu susah nulisnya pakai SARUN. Ya. Sarsarun ya. Ya, itu yang pertama. Ya, namanya Sarsarun. Ya. Nanti kita jelaskan. Sarsarun. Ya, kalau ditulis bahasa Indonesia karena huruf sa jadi TS ya. Sa itu kan huruf sa itu kalau ditulis pakai bahasa Indonesia jadi TS ya. Nah, itu huruf sa ya. Ya. Ya, jadi TSAR ya, Sarsarun. Yang kedua namanya Mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun. MUTASY mutasya SYADDIQN ya. QUN gitu ya, mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun. Itu yang kedua. Mutasyaddiqun. Ya. Lihat di layar betul, lihat di layar ya. Tulis di layar ya. Ya, mutasyaddiqun. Ya, mutasyaddiqun. Yang ketiga, yang terakhir namanya mutafaihikun. Mutafaihikun. Ya, MUTAFAI mutafai HIQEUQUN mutafaihikun. Ini istilah-istilah ya. Ini istilah-istilah ya. Ya, sama di kita lah buat istilah orang borju, orang borjuis, orang sosialita kan itu istilah-istilah kan? Ya, istilah-istilah Bu ya.
orang apa misalkan orang kere, kan itu istilah ya. Nah ini ya, ini 3 lisan, 3 kelompok manusia yang dibenci oleh Nabi di hari kiamat, ini pasti celaka. Sekalipun dia ahli ibadah. Ya, ini catatannya sekalipun dia ahli ibadah. Yang parah adalah sudah enggak ahli ibadah punya masuk dalam salah satu kelompok di antara 3 ini pasti lebih celaka. Yang ahli ibadah aja pasti celaka Bu ya. Yang ahli ibadah pasti celaka, apalagi yang tidak ibadah ya. Tadi kata Nabi ya, ketika ditanya oleh seorang sahabat, ada ahli ibadah tapi lisannya gak bagus, kata Nabi semua ibadahnya habis pahalanya dan dia menjadi ahli neraka. Baik, yang pertama apa tadi namanya? Ya, yang pertama namanya sarsarun. Sarsarun itu Bu artinya bawel. Banyak bicara. Bawel, A-U-E-L, bawel ya. Ya, bawel itu saudaranya bawal lah ya. Ya, bawel. Banyak bicara. Ya bicaranya nggak ada kebutuhannya maksudnya ya. Ngomong aja ngalir ngidul ya, nggak jelas. Termasuk banyak nyanyi. Ya. Yang banyak nyanyi ini juga sama. Jadi banyak mengeluarkan kata yang bermanfaat, itu namanya sarsarun. Ya. Antara nyanyi dan zikir, kira-kira mana yang bermanfaat di hari kiamat buat kita? Ya sudah, kenapa nggak zikir aja? Padahal kan Bu, nyanyi keluar katanya dari mulut ini, zikir juga dari mulut ini kan, nyanyi mengeluarkan energi, berzikir juga mengeluarkan energi. Tapi yang satu sia dua nyanyi itu Bu ya, ya sia dua sia-sia, yang satu bermanfaat. Terserah, itu pilihan ada pada kita. Ya, ini banyak orang namanya sarsarun, ya, bawel, ya, terutama ibu-ibu yang di sana. Ya, ibu yang di sana tuh ya. Di sini mah enggak lah, di sini mah enggak ya. Di sini mah enggak ya. Di sini. Karena lagi ngaji soalnya kan di sini. Nggak tahu kalau di rumahnya ya. Ya Allah Bu, itu suaminya cuma lupa matiin keran. Suaminya cuma naruh handuk di tempat tidur. Kan bisa cuma beberapa kata, ayah tolong dong handuknya jemur. Kan gitu ya. Tapi karena dia punya mental sarsarun, itu bisa 15 menit itu. Oh mana. Aduh. Ya panjang ya. Suaminya cuma gak mau nganter. Ayah antar yuk ke pasar. Cara rapi kata suami. Gitu dah kan. Oh itu bisa setengah jam tuh. Wah, mana. Itu sarsarun namanya. Ya. Yang paling parah laki-laki yang sarsarun ya. Kalau perempuan memang mayoritas gitu ya. Tapi kalau laki-laki begitu aneh juga ya. Aneh juga ya. Saya dulu Bapak Ibu ya. Saya dulu waktu SD masih ingat banget saya. Ya, itu saya digelari tukang obat. Tukang obat ya. Ya tukang obat. Kalau dulu kan ada orang bawa koper. Ya, terus gelar tikar, jualan obat kan, ngomong aja kayak gitu ya. Nah itulah saya dulu waktu kecil. Ya, saya suka obat. Sampai ibu saya selalu bilang, dia Rofi, kamu teh cerewet amat sih, pantasnya jadi ustadznya. Ya. Nah itu doa ibu saya ya. Dan saya sampai masuk kuliah tidak pernah bercita-cita pengen jadi ustadz. Ya. Tapi pada akhirnya jadi ustadz juga. Itu karena mungkin berkat doa ibu ya. Jadi ibu saya tuh kalau udah pusing dengar saya ngomong terus ya, kata ibu saya tuh, udah jadi ustadz aja, jadi ustadz nih ya. Nah, jadi ibu saya itu selalu mendoakan saya jadi ustadz ya. Dan masya Allah ternyata doa ibu dikabulkan ya. Ya doa ibu dikabulkan. Nah ini Bapak Ibu ini bawel ya, cerewet ya. Makanya Allah katakan di antara ciri orang yang akan masuk surga Firdaus adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, dalam surat 23 ayat 1 sampai 11 Allah katakan di antara orang yang akan masuk surga itu adalah yang meninggalkan perbuatan dan perkataannya enggak berguna. Silakan ibu-ibu ngomong 24 jam kalau itu memang bermanfaat untuk semua orang, banyak orang, silakan aja ngomong 24 jam ya. Tapi kalau ngomongnya aduh bikin orang pusing ya. Ya, anak kecil aja kalau terlalu bawel kira-kira gimana Bu? Apa ya, kita punya anak kecil, anak kita masih kecil umur 6 tahun, 5 tahun, bawel ngomong terus, lama-lama gimana kita?
bosan juga ya. Itu anak kecil yang lucu kalau terlalu bawel bosan juga ya. Apalagi yang sudah 30 tahun yang sudah nggak ada lucunya kan itu ya. Ya itu lu bawel, ada lebih pusing lagi kita kan ya. Lebih pusing lagi. Ya. Ustadz, saya kalau nggak bawel sama anak nggak nurut. Bukan masalah bawelnya, anak nurut. Ya. Rasulullah anaknya solehah semua Rasulullah, dan nggak pernah ceritakan Rasul itu bawel sama anaknya, nggak ada. Ini mah saking bawelnya ya, mak-mak zaman sekarang kali ya, nggak tahu kalau mak zaman dulu. Itu saking bawelnya, setiap pagi tablik akbar di rumahnya. Tablik akbar, waduh, tablik akbar ya. Ya pagi tablik akbar ya. Itu saking bawelnya, itu nggak ada manfaatnya. Ibu-ibu ya, Rasulullah mengatakan cuma ada kata yang sia-sia. Sia-sia itu maksudnya bukan dosa ya, jadi ngalir ngidul nggak jelas, tapi berpahala besar. Nah, jadi ada kata yang seolah sia-sia ya, seolah-olah sia-sia, yang ngalir ngidul, bercanda nggak jelas itu ya. Yang penting jangan ngomongin orang, jangan ngomong yang dosa, tapi berpahala besar. Apa itu? Ngobrolnya suami istri, walaupun ngobrolnya cuma menghayal. Ayah ya, kalau kita punya jet pribadi ya. Nah, itu silakan. Jadi obrolan suami istri walaupun manfaat, gak ada manfaatnya, tapi ngobrol itu berpahala besar. Nah, itu Pak Majid ya. Nah, jadi kalau suami istri harus banyak ngobrol gitu ya. Ini jangan dibalik ya. Ada ibu-ibu ya, ada ibu saya tanya, ibu lebih senang ngobrol sama teman atau sama suami? Jawabannya lebih senang sama teman. Kenapa nggak sama suami? Karena kalau kebanyakan ngobrol sama suami, ujung-ujungnya berantem, ribut ya. Ujungnya ribut gitu ya. Padahal ngobrolnya suami istri walaupun manfaat, yang penting jangan obrolan yang dosa ya. Menghayal apa, bercanda, itu masya Allah, itu pahalanya besar ya. Itu pahalanya besar ya. Bercandanya suami istri itu pahalanya besar. Makanya laki-laki yang cunihin sama istrinya pahalanya besar ya. Tahu cunihin Pak Jenderal? Ya, lewat colek istri, ya itu pahala besar itu. Ya cuma kadang-kadang suami jadi malas lagi cunihin, gara-gara apa? Gara-gara istrinya suka judes, apaan sih gitu ya? Ya pasti respon aja, cunihinin lagi aja gitu ya. Itu pahalanya besar tuh, ya itu pahalanya besar. Bercandanya suami itu pahalanya besar. Ya, baik bercanda fisik ataupun bercanda lisan. Ya. Ini kadang-kadang suami itu udah pengen bercanda sama istri ya, ditowel dagu ibu-ibu, apaan sih? Nah, ini suami jadi malas lagi gara-gara dijudesan terus soalnya ya. Makanya Bu ya, kalau dicunihin sama suami Bu, cunihinin lagi aja ya. Nah, itu insya Allah pahalanya besar. Yang berdosa adalah cunihin sama istri orang tuh Pak ya, itu yang nggak boleh ya. Kalau suami sendiri berpahala di rumah ya, seperti itu ya. Colek istri silakan aja, suami juga, istri juga colek istri, colek suami, insya Allah berpahala itu. Ya, bercandanya baik canda fisik ataupun canda lisan, suami istri itu berpahala besar. Ya, kalau bohong jangan. Ya, bohong jangan ya. Nah gitu ya. Ini yang pertama apa tadi? Sarsarun yang banyak bicara ya, banyak bicara ya. Saya juga termasuk sarsarun ini ya, terlalu banyak bicara ya. Ya, tapi kalau mau banyak bicara jadi ustadz aja lah ya. Ya, masya Allah ya itu. Makanya para ulama yang sudah ilmunya mendalam, ya kalau ulama-ulama yang ilmu sudah mendalam itu kalau memberikan nasihat gak panjang-panjang. Ya, kalau Ustaz Taufik karena ibunya masih cetek, kalau ibu nasihat dikasih 2 jam nggak cukup tuh kalau saya itu. Ya, nggak cukup ya. Tapi kalau macam Ustaz Profesor Didin Hafidudin ya, ilmunya mendalam, itu setengah jam udah cukup tuh ya. Karena mereka supaya tidak banyak bicara ya. Ya, semakin sedikit bicara semakin mendalam. Air beriak. Nah, jadi kalau Ustaz Taufik terlalu banyak panjang lebar ceramahnya itu menunjukkan ilmunya cetek kan ya. Ya, kan udah cuma segitu doang ilmunya tertumpah semuanya gitu ya. Tapi kalau ulama enggak ya. Baik Bapak Ibu ya, ini sekali lagi belajarlah kita untuk menjadi orang yang tidak sarsarun ya. Minimal menjelang akhir hayat lah ya. Ya, ini kan kita sekarang sudah menjelang akhir hayat semua ini kan ya. Ya kan menjelang akhir hayat semua kita kan ya. Udah dekat lah kematian kita kan ya. Adalah jangan jadi orang bawel ya. Setidaknya kalaupun kurang berzikir tapi setidaknya tidak mengeluarkan kata yang sia-sia. Makanya orang yang banyak nyanyi itu ya, kemana aku harus mencari alamat palsu ya. Ya, lihat piring ada bayang wajahmu ya, mau makan itu aja nyanyi gitu, sekarang manfaatnya. Kenapa sih nggak berzikir? Kan zikir juga kan bisa disairkan kan, bisa dilakukan kan ya. Subhanallah, itu kan juga bisa kan ya, dilakukan lah. Ibu-ibu bapak yang suaranya bagus kan bisa dilakukan ya. Salawat sama Nabi bisa dilakukan, daripada lagu-lagunya artis-artis yang cuma memuji syahwat. Jelas itu
perkataan yang sia-sia hisabnya berat nanti di hari kiamat. Karena sekali lagi setiap kata yang kita ucapkan, setiap kata yang kita tulis pasti akan ada hisab. Apalagi kata-katanya buruk ya, nulis komentar, mencela orang, meremehkan orang, udah pasti itu dosa itu. Udah pasti itu dosa ya. Jangan-jangan itu dosa yang tidak kerasa, tapi itu besar ya. Itu besar ya. Kata Nabi kepada Anas bin Malik ya, kepada Ibnu Mas'ud, kata Nabi, berapa banyak manusia yang dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara lisannya. Banyak, kata Nabi. Jadi mayoritas orang masuk neraka dibenamkan Allah ke dalam neraka gara-gara lisannya ya. Nah, ini yang pertama namanya lisan yang akan menjadikan seorang masuk neraka adalah lisan yang sarun alias bawel ya, alias bawel ya. Yang kedua apa tadi? Apa tadi yang kedua, Bu? Mutasyaddiqun ya. Yang kedua mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun itu adalah yang suka berlebihan dalam gaya bahasa. Berlebihan, memfasih-fasihkan, melebay-lebaykan ya. Ya. Supaya kelihatan keren, supaya kelihatan dia gaul, supaya kelihatan dia mendalam ilmunya ya. Jadi Bu, berlebih-lebihan dalam gaya bahasa Bu ya. Kalau sekarang apa Bu, mulutnya dimenyon-menyonkan, saya nggak suka tuh kayak gitu ya. Itu contoh tuh ya. Padahal cuma 3 hari di Amerika, itu pulang ke Indonesia ngomongnya udah pakai Inggris terus ya. Gitu kira-kira ya. Kalau bahasa Arab itu gampang difasihkannya. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Biasa alhamdulillah kan gitu ya, biasa aja kan ya. Ini kan bukan sedang belajar tahsin gitu ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Biasa assalamualaikum biasa ya tuh ya. Enggak usah apa? Ada yang kayak gitu kan ya? Ada ya. Ada. Masya Allah. Subhanallah ya. Dipas-paskan. Kalau bahasa Arab ada, kalau bahasa Indonesia ya gaya bahasa yang mungkin dia terlalu pakai bahasa ilmiah terus ya, supaya kelihatan dia kalau dia tuh apa namanya, berpendidikan tinggi ya. Jadi bahasanya jamaahnya ibu-ibu yang terbiasa di dapur ya. Ustadznya ceramah pakai gaya bahasa yang ilmiah Bu ya. Aduh itu ya, apa ngomong apa gitu itu ya. Nah, itu namanya, maka Rasulullah mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla. Nabi tidak mengatakan sebaik-baiknya ucapan yang paling keren, tidak. Tapi Nabi mengatakan sebaik-baiknya ucapan adalah ma qalla, yang sedikit wadala, fokus. Ya. Jadi tidak muter-muter. Sebaik-baik ucapan kata Nabi Bu yang singkat dan fokus. Ya. Jangan terlalu banyak basa-basi ya. Terlalu banyak basa-basi kesana kemari sampai orang itu mau ngomong apa sih, orang ini nggak jelas kan ya. Ya gitu ya. Ini namanya mutasyaddiq, suka memfasihkan bahasa ya. Teman orang mah cuma bilang comro, dia mah bilang hotdog. Nah kira-kira ya. Teman cuma bilang ranginang, dia bilang saya mah gak suka ranginang, saya bisa pizza. Ya, gimana sih supaya kelihatan orang keren? Ya kalau kamu kemarin liburan kemana? Aku mah liburan ke Jungle sama anak-anak. Aku mah kemarin liburan ke Cicago. Ya, aku mau liburan kemarin supaya bagaimana sih supaya nampak dia orang keren? Ya, orang keren. Ya, ada orang kayak gini Bu? Ada nggak orang kayak gini? Banyak banget Bu ya, banyak banget ya. Jadi bicaranya Bu supaya nampak orang keren. Itu namanya mutasyaddiqun ya. Ya ada unsur membanggakan diri lah ya. Ada unsur membanggakan diri ya. Berlebihan dalam berbicara ya. Makanya ya kalau kita ngomong kata Nabi, yang ucapan yang paling terbaik adalah singkat dan fokus ya, fokus ya. Sama seperti ibu mau minta uang sama suami, fokus gak Bu? Pak minta uang, belanja habis, dah kan gitu ya? Kan gitu ya, kan gitu ya. Nah yang terakhir namanya apa tadi yang terakhir?
Mutafaihikun, ya. Mutafaihikun itu artinya sombong, ucapan yang sombong. Ya, ucapan yang kalau kebaikan selalu contohnya dia, kalau keburukan selalu contohnya orang lain. Ya. Salah satu ucapan yang sombong itu adalah dia sering mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang. Ya, sering mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Ya, jadi ketika dia komentar-komentar kepada orang lain, seolah-olah dia tidak punya kosakata untuk memuji orang. Kosakatanya sih cuma dari sudut pandang negatif aja. Ada orang cerita, aku kemarin ketemu si bapak itu, masya Allah, itu si bapak rajin ibadah. Rajin ibadah juga belum tentu soleh. Selalu cari kalimat negatif aja untuk merendahkan orang. Itu namanya mutafahikun. Yang sering orang sekarang tidak sadar itu komen-komen tuh. Ya, mengomentari status orang, ya, membuat status, ya, atau dengan teman, itu melecehkan, ya, melecehkan, merendahkan orang dengan kata-kata, itu namanya mutafaihikun. Jadi dia itu orang mutafaihikun itu dia selalu melihat orang lain dari sudut pandang negatif terus, dari sudut pandang negatif terus. Dia nggak punya sudut pandang positif, ya. Itu namanya mutafahikun. Padahal Allah katakan, sudah jelas mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengupat dan mencela. Kata-kata wailun, pernah saya jelaskan di sini, ya. Kata-kata wailun itu artinya pasti celaka, tidak mungkin selamat. Ya, kata-kata wailun itu artinya pasti celaka, tidak mungkin selamat. Rasulullah SAW mengatakan, ya, Nabi mengatakan, bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup seseorang membuat satu keburukan, kata Nabi, cukup seseorang melakukan satu keburukan dan itu bisa masuk neraka, yaitu dia merendahkan orang lain, mencela orang lain. Subhanallah, ya. Jadi merendahkan dan mencela orang lain itu perbuatan buruk yang kata Nabi cukup perbuatan buruk itu aja, itu dia sudah bisa masuk neraka, ya, ya, bisa sama neraka. Coba kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Coba kita lihat bagaimana orang-orang yang disayang Allah, namanya ibadur rahman. Semoga kita semua jadi ibadur rahman. Ibadur rahman itu adalah hamba-hamba yang disayang Allah. Mau jadi hamba yang disayang Allah? Mau enggak? Oh, ibu-ibu bapak disayang sama Presiden Prabowo aja banyak keuntungannya kok. Ya, coba kalau majlis taklim ini adalah majlis taklim yang disayang sama Presiden Prabowo, kira-kira banyak nggak keuntungannya? Banyak keuntungannya. Pak Jenderal Sudirman Rabu depan ngajinya di istana. Ya, nanti dijemput sama ada jemputan. Ya, karena Pak Presiden sayang dengan pengajian ini, kira-kira begitu kan, ya. Ya, itu kita disayang oleh pejabat aja kita banyak dapat keuntungan. Gimana kalau kita menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang disayang? Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Di antara ciri ibadur rahman, hamba yang pasti disayang Allah adalah Allah katakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Coba lihat dalam surat 25 ayat 63. Ya, surat 25 ayat 63. Ini di sini dalam ayat ini Allah sebutkan dua cirinya dan masih terus sampai ujung ayatnya, sampai 75 tuh. Ya, surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang adalah yang jika mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan rendah hati, tidak sombong, baik sombong fisiknya ataupun sombong hatinya ataupun sombong lisannya. Contoh orang yang sombong fisiknya itu dia selalu bangga dengan pakaian kemewahannya. Ya, ya, kalau naik motor jalannya biasa, tapi begitu naik Pajero begini, ya.
Kalau pakai baju harga kaos 100.000 biasa, tapi begitu ganti harga kaos 5 juta, nah, ya. Kalau jam tangan 20.000 biasa, tapi begitu jam tangan 1 miliar, itu berapa harganya Pak? Ya, itu ya. Ya, gitu ya. Jadi itu namanya sombong dalam bersikap ya. Jangan bersikap ya. Dia selalu membanggakan apa yang ada dalam dirinya. Ya, sampai dia men-spill terus ya. Di-spill terus apa yang dia punya. Hey gas, ini peciku ya gas. Ya, ini beli dari Turki gas. Ya, ini harganya kira-kira kalau rupiahkan 50 juta. Ya, itu orang itu namanya berjalan di kaum bumi dengan kesombongan. Ya. Yang berikutnya Allah katakan, ini yang paling menarik yang berkaitan dengan lisan kita. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang-orang bodoh memancing emosinya dengan kata-kata buruk, mencela, memfitnah, menghina, merendahkan, apa yang respon ibadur rahman? Apa respon hamba yang disayang Allah? Allah katakan qalu salama. Dia membalasnya dengan kata-kata yang menyelamatkan, dengan kata-kata yang mendamaikan. Contohnya misalkan dia dihina, dasar kamu borokokok misalkan ya. Dia mengatakan barakallahu fik. Semoga Allah memberkahi kehidupanmu. Masya Allah. Jadi ciri ibadur rahman itu dia gak punya kosakata negatif yang ingin keluar dari mulutnya. Bahkan ketika dia dipancing emosinya saja, tetap yang keluar adalah kata-kata yang berpahala. Kata-kata yang berpahala, yang keluar dari mulut kata yang berpahala. Namanya qalu salama. Salama itu artinya kalimat yang mendamaikan, kalimat yang menyejukkan, dan kalimat yang menyelamatkan. Para ulama dulu biasa kalau dicela mengucapkan kalimat barakallahu fik. Coba kalau kita dihina orang, ya, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Dia menghina kita dengan 5 kata, kita membalas dengan 15 kata. Nah, itu masih jauh dari ibadur rahman. Kalau ibadur rahman enggak ya. Kalau ibadur rahman enggak, begitu dia lagi bawa motor lagi bawa motor, atau enggak lah ibu-ibu bawa bapak ya. Lagi jalan, tiba-tiba ada orang yang mungkin kehalang jalannya sama jalan kita, Bu. Langsung klakson keras. Kaget ya kira-kira? Kaget. Apa yang terucap? Bebek kamu ya. Ayam kamu ya. Kadang-kadang begitu. Tapi ibadur rahman enggak, langsung dia mengucapkan kalimat yang positif. Semoga Allah mengampuni dosamu karena mengagetkanku. Kira-kira begitulah. Masya Allah ya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Itu kata-kata ya, minimal berzikir lah. Astagfirullah, minimal berzikir. Ya, minimal berzikir. Ibu-ibu ya, itu namanya ibadur rahman ya. Jadi Allah katakan ibadur rahman itu dilihat dari lisannya. Apakah kita hamba yang disayang Allah? Itu tergantung dari lisan kita. Ya, coba kita lihat ayat yang lain. Kita lihat ayat yang lain Bu ya. Dalam surat 15 ayat 97-98. Ya. Surat 15 surat Al-Hijr ayat 97-98. Ini tentang Rasulullah. Ini fokus kepada Rasulullah. Dan kita harus meniru Rasulullah SAW. Allah katakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Dan sungguh kata Allah, sungguh Muhammad, kami sangat tahu kata Allah bahwa dadamu sempit, dadamu sakit hati karena ucapan-ucapan orang kafir. Jadi orang kafir mencela Nabi dengan kata-kata yang buruk, disebut penyihir lah, tukang bohong lah, dan sebagainya. Jadi mereka mencela Rasulullah SAW dengan kata-kata yang buruk. Allah katakan ternyata Nabi Muhammad juga sakit hati, normal manusia. Tapi apa kata Allah? Muhammad, sesakit hatinya kamu, Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah. Jadi kalau ada orang yang memancing emosi kita, baik dengan sikap atau dengan kata-kata, yang terbaik adalah lisan kita mengucapkan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Ya, makanya saya dari ayat ini, ibu, bapak bikin perjanjian suami istri. Ya, ayah, mari ibu istriku, kata suami atau kata istrinya, ayah, mari kita amalkan surat 15 ayat 97-98. Siapapun di antara kita sedang kesal kepada pasangannya, daripada ngomel bagus
bertasbih. Jadi ya mulai hari ini kata ibunya nih, kalau tiba-tiba aku memperbanyak tasbih di depanmu, itu artinya aku sedang kesel. Siap Bun. Ya. Ternyata rupanya yang banyak tasbih siapa? Suaminya. Subhanallah walhamdulillah. Rupanya suaminya bakal kesel sama istrinya. Ya. Daripada ngomel bisa keselio lidah dan bahaya. Apa kata para ulama Bu ya? Nih, kalau kita sedang emosi kemudian kita ngomong, ini ada bahaya ya. Kata para ulama, al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Itu saya bikin status WA saya hari ini tuh ya. Ya. Kata para ulama, ucapan itu bisa menembus kepada apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Kalau jarum itu cuma bisa menembus kulit, tapi kalau ucapan bisa menembus ke dalam hatinya. Makanya kalimat yang positif itu bisa membangkitkan semangat orang yang tadi sudah malas. Itu gara-gara ucapan itu jadi semangat. Udah Bu, ibu cantik, ibu soleha, ibu ibadah, yakin Allah akan menolong. Kan semangat. Daripada makanya gerak jadi orang teh namanya sedekah, itu kan akibatnya kan. Atau kan makin ya, coba dokter ya. Begitu, dok saya sakit, ini dok. Aduh Bu, itu bahaya itu Bu, harus segera operasi, kalau nggak mati loh Bu ya. Gimana kira-kira dok kalau begitu dok? Itu pasien yang tadi cuma flu itu bisa jadi stroke itu ya. Makanya kalau bahasa Sunda apa Bu? Hadek kubasa. Ada orang Sunda? Pak Jenderal apa? Ya. Hadek kubasa, goreng kubasa kan gitu ya. Nggak ada orang Sunda di sini ya. Ya. Jadi ucapan itu bisa menembus apa yang tidak bisa tembus oleh jarum. Bayangkan ada orang sudah 10 tahun dia berubah sikapnya kepada istrinya hanya gara-gara istrinya pernah mengucapkan kalimat yang buruk pada suaminya. Itu udah berubah. Yang tadinya suaminya ceria, ramah, terbuka apa yang diceritakan, sekarang jarang cerita. Gara-gara ucapan istri itu. Makanya ucapan itu bisa menembus apa yang tidak bisa tembus oleh jarum, itu istilah para ulama. Ya, makanya hati-hati dengan ucapan ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tadi apa tadi? Di antara orang yang akan masuk neraka adalah al-mutafaihikun, ucapan yang merendahkan. Ya, ucapan yang merendahkan, komen yang merendahkan, ya, bikin status yang merendahkan orang ya. Setiap lihat pejabat di TV yang keluar kalimat ih dasar si apa ya, kalimat buruk lah ya, dasar pejabat haho gitu ya, kalimat yang buruk tuh ucapan. Yang paling bahaya adalah kalau ucapan kita menghina orang jadi viral dan menjadi tren diikuti oleh banyak orang, itu dosa jariah. Yang pertama kali bilang Mas Gibran pelangak pelongo misalkan ya, kita kan kalimat hilang kan ya, terus masyarakat ikut tuh. Setiap ada orang yang mengucapkan Pak Fulan pelangak pelongo, itu yang pertama mengucapkan dapat terus itu dosanya, ya. Ngeri gak? Nah itu ya, jadi makanya hati-hati kita membuat status, mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, takut diikuti oleh orang lain. Wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, kata Allah. Siapa yang memberikan contoh, memberikan tauladan dengan contoh yang buruk, maka setiap orang yang berbuat buruk dia dapat dosanya. Ya, hati ya. Makanya Ibu, sekali lagi kalau berkata yang buruk dalam hati aja ya. Dah itu ya. Yang keluar subhanallah. Mau jadi ibadur rahman? Kalau kita ingin jadi ibadur rahman, maka biasakanlah berkata yang baik. Bahkan ketika kita dipancing emosi kita, ketika kita direndahkan, Allah katakan qalu salama, mengucapkan kata-kata yang baik. Sebagai penutup ya, pernah dengar hadis ini? Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Makanya kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, cukup sekarang ucapan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu jangan ngomong lagi sampai meninggal dunia, surga insya Allah. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya ketika ada orang sakaratul maut, kita bimbing apa? La ilaha illallah. Tujuan utamanya bukan supaya ngikutin, bukan supaya ngikutin tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya adalah kita sedang mengingatkan orang yang sakaratul maut, saat itu dia sedang digoda oleh iblis untuk disesatkan. Maka kita bilang la ilaha illallah. Kita ingatkan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena saat orang sakaratul maut, iblis datang dengan berbagai macam bentuk menawarkan untuk disembah. Contohnya dalam hadis dikatakan ketika orang sakaratul maut, itu iblis akan datang dalam wujud keluarganya yang sudah meninggal dunia. Waktu bapak saya mau meninggal dunia di sini di RSI pas malam tahun 2015 di sini ya. Itu sebelum meninggal dalam keadaan bapak saya sudah tidak sadar, mungkin menjelang sakaratul maut, itu selalu memanggil ibu saya. Terus dipanggil ibu saya. Saya yakin sebenarnya ini setan ini. Karena setan kadang kepada orang yang menjelang atau sedang sakaratul maut datang dalam wujud keluarganya yang sudah meninggal. Apa kata Rasulullah? Dia menawarkan diri, kamu kenal saya? Ya, saya ini istrimu dan saya sudah di surga. Aku dipanggil, disuruh Allah menjemputmu ke surga. Syaratnya cuma satu, kamu sujud sama aku masuk surga. Padahal itu siapa? Itu padahal itu iblis. Ya, itu iblis. Maka kita bilang la ilaha illallah. Kita ingatkan jangan menyembah kepada selain Allah. Nah, kalau ternyata si orang sakaratul maut ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah bisa ngikutin, stop, gak usah dibimbing lagi. Ya, gak usah ditalikin lagi, stop. Kenapa? Supaya harapannya itu kalimat yang terakhir dari mulutnya. Begitu orang sakaratul bilang la ilaha illallah, stop, gak usah dibimbing lagi. Ya, mudah-mudahan itu terakhir. Ternyata habis itu, aduh nyeri awak. Ngomong lagi kan, bimbing lagi. Ya, bimbing lagi karena bukan kalimat la yang terakhir. Ada lagi kalimat yang lain, bimbing lagi. Bimbing lagi. Pertanyaannya, mudah nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut? Otak kita sudah nggak bekerja. Ya, itu sudah alam bawah sadar. Salah satu yang membentuk alam bawah sadar adalah kebiasaan. Kalau kita kaget, Bapak Ibu kaget, begitu kalimat yang keluar adalah apa, itu memang kebiasaannya. Ya, misalkan begitu kaget, astagfirullah, berpahala nggak itu kira-kira? Berpahala. Tapi begitu kaget, kalimat bebek, ayam gitu ya, ya keluar ya, kucing, tikus, ya semut ya, kayak itu kalimat buruk tidak? Kalimat buruk. Bayangkan, jadi ucapan-ucapan yang refleks, ucapan-ucapan yang spontanitas itu sangat tergantung dari kebiasaan. Sebagai penutup nih, hadis Nabi mengatakan, ya, hadis Nabi mengatakan nih, saya penutup ya. Ini bahaya lisan nih, hati-hati dengan lisan. Apa kata Nabi? Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulkilaha balan yarfa'ullahu darajatuh, kata Nabi. Ada seorang hamba yang berucap dengan satu ucapan yang diridhoi Allah. Satu hamba berucap dengan ucapan yang dari Allah, misalkan tanpa dia sengaja. La yulkilaha balan, dia tidak berpikir dampaknya, diucapkan secara spontanitas, tidak berpikir, nanti namanya la yulkilaha balan. Tapi yang keluar adalah kalimat yang diridhoi Allah. Apa kata Rasulullah? Yarfa'illahu darajatuh, Allah tinggikan derajat surganya. Masya Allah. Bapak-bapak lagi jalan ke Sandung, suka mikir dulu nggak mau ngomong apa? Ya, terus ke Sandung itu, mikir dulu nggak? Astagfirullah atau jurik nih? Kan nggak kan? Langsung keluar kan? Itu namanya la yulkilaha balan, kalimat yang diucapkan secara spontanitas. Tapi kalimat yang spontanitas itu, kata Nabi, itu kalimat yang diridhoi Allah. Berzikir misalkan, apa kata Rasulullah? Gara-gara ucapan yang spontanitas itulah
Allah tinggikan derajat surganya. Tapi nggak bisa kita mengucapkan kalimat zikir secara spontanitas kalau nggak dibiasakan. Itu satu. Tapi sebaliknya apa kata Nabi ini? Kalimat berikutnya, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Kebalikannya, sungguh ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kata yang buruk, satu kata yang dibenci Allah. Tadi menyebut nama binatang lah, dalam mencela orang, ya spontanitas kata Nabi mengucapkan satu kata yang buruk, la yulqilaha balan, yang diucapkan secara spontanitas. Apa kata Nabi? Gara-gara satu kata yang buruk yang diucapkan secara spontanitas, kata Nabi, yahwi biha fi jahannam, Allah benamkan dia ke dalam neraka jahannam. Kenapa sampai ancaman sekeras itu, Bu? Padahal yang diucapkan cuma satu kata yang buruk, itu pun diucapkan secara spontanitas. Kenapa masuk neraka? Kenapa masuk neraka? Karena ucapan spontanitas, ucapan refleks itu menunjukkan ekspresi dari kebiasaan. Sama Bapak Ibu, sakaratul maut pun demikian. Apakah kita bisa mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah atau tidak? Itu tergantung dari kebiasaan sekarang. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terbiasa dengan kalimat zikir, maka Allah akan teguhkan imannya dengan ucapan itu. Maksudnya dia ketika sakaratul maut sangat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau biasa bikin komen yang jelek, ya begitu, ayo Pak ikutin la ilaha illallah, dibimbing borokokok. Kalau kalimat borokokok yang keluar dari mulutnya, karena dia terbiasa bikin kalimat-kalimat yang buruk, baik untuk dirinya atau untuk mencela orang. Ya, nauzubillah ya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah ya, pengen jadi orang baik, pengen jadi orang soleh, pengen. Allah katakan kalau pengen jadi orang soleh, mulailah dari jaga lisan. Ibu lihat dalam surat 33 ayat 70-71. Allah katakan qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kita. Masya Allah Bapak Ibu, kita ini bisa jadi masuk surga bukan karena banyak tahajud. Kita ini bisa jadi masuk surga bukan karena banyak sedekah. Kita ini masuk surga bisa jadi karena kata yang keluar dari mulut kita yang secara refleks adalah kalimat yang diridhoi Allah. Bisa jadi ya, jangan sampai ibadah kita semua banyak tapi ternyata Allah benamkan ke neraka gara-gara kalimat yang refleks keluar dari mulut kita adalah kalimat yang buruk ya. Gampang bilang BODOE TOLOL, aduh gampang sekali kalimat itu, aduh nauzubillah ya. Jangan sampai ya, kira-kira demikian. Sekali lagi, bisa jadi kita masuk surga, masuk neraka bukan karena banyak ibadah, tapi karena tergantung dari kata yang keluar dari mulut kita secara spontanitas ya, secara spontanitas. Makanya biar kalimat yang baik keluar dari mulut kita secara spontanitas, maka biasakanlah kalimat yang baik, karena alam bawah sadar terbentuk oleh kebiasaan. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan ke Ustaz Sirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.